Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullah. Huzur, nama saya adalah Aisyah Zubair. Pertanyaan saya adalah, di dalam Al-Quran, Allah Ta'ala telah mengizinkan laki-laki muslim untuk menikah dengan wanita non-muslim dari kalangan ahli kitab. Apakah kita boleh melakukannya di zaman seperti sekarang ini? Persoalannya adalah, meskipun di satu sisi disebutkan bahwa diizinkan untuk menikah dengan ahli kitab, namun di sisi lain secara bersamaan, Allah Ta'ala juga berfirman bahwasanya kita tidak boleh menikah dengan orang-orang musyrik. Mayoritas dari orang-orang yang termasuk dalam ahli kitab di zaman ini adalah orang-orang yang meyakini bahwasanya Nabi Isa alaihissalam adalah anak Allah. Jadi, selain termasuk dalam ahli kitab, mereka juga telah melakukan perbuatan syirik, yaitu menyekutukan Allah. Oleh karena itu, jika orang-orang itu termasuk dalam orang-orang yang beriman kepada Allah yang Esa dan juga meyakini bahwasanya Nabi Isa alaihissalam telah wafat, memang ada beberapa sekte Kristen yang meyakini hal tersebut, maka dalam kasus ini boleh saja menikah dengan mereka. Akan tetapi, selain daripada itu, menikah dengan mereka adalah perbuatan yang tidak dibenarkan. Kedua, di beberapa ayat di dalam Al-Quran, orang-orang ahli kitab dan orang-orang kafir digolongkan ke dalam golongan yang sama. Oleh karena itu, kita harus berusaha untuk menjauhi hal tersebut. Laki-laki Ahmadi hendaknya menikah dengan wanita Ahmadi, dan wanita Ahmadi hendaknya menikah dengan laki-laki Ahmadi. Akan tetapi, diketahui bahwa ada kasus-kasus di beberapa tempat di mana muncul rasa kekhawatiran akan semakin menyebarnya keburukan-keburukan tersebut. Oleh karena itu, kadang-kadang laki-laki muslim diizinkan untuk menikah dengan wanita dari ahli kitab. Izin seperti itu terkadang diberikan untuk mencegah semakin menyebarnya keburukan-keburukan yang jauh lebih hebat lagi, yaitu dengan mempertimbangkan mana yang mudaratnya lebih sedikit. Setelah mempertimbangkan semua aspek tersebut, barulah ada kemungkinan izin tersebut diberikan. Akan tetapi, amalan yang lebih baik dan juga yang lebih disukai adalah laki-laki Ahmadi menikah dengan wanita Ahmadi dan wanita Ahmadi menikah dengan laki-laki Ahmadi. Para Ahmadi hendaknya menjalin hubungan dengan sesama Ahmadi, sehingga dengan begitu akan lahir dari antara mereka keturunan-keturunan yang soleh dan solehah. Kalau tidak seperti itu, maka akan timbul berbagai macam permasalahan-permasalahan. Sejauh berkenaan dengan ahli kitab, mereka itu termasuk dalam orang-orang musyrik. Selain itu, Al-Quran juga di beberapa tempat telah menempatkan ahli kitab di dalam kategori yang sama dengan orang-orang kafir. Jika Anda merenungi semua ini, Anda akan menemukan orang-orang yang berusaha untuk mencari-cari alasan agar dapat menikah dengan orang-orang ahli kitab, lalu meminta izin untuk menikahinya. Oke?